dari KAI Bima Perkasa terpilih menjadi Coach of the Year. Kemudian dari Louvre Surabaya, Louvre Dewa United Surabaya meraih 3 penghargaan sekaligus, Mario. 2 diantaranya oleh Jamar Johnson sebagai the best defender ya, defensive player of the year, dan juga most valuable player. Betul, Bung. Dan juga yang terakhir adalah juga Kevin Moses Putra yang terpilih jadi most improved player. Oke, dan kita kembali kita sekarang coba menghubungi tim ketiga kita, anggota broadcast ini, Lamia Rasidi, yang pada hari ini akan sekali lagi bertugas sebagai sideline reporter kita. Silakan Lamia, analisa sekilas ya dari dua tim ini. Kedua tim masih sama-sama melakukan warming up saat ini, masih sekitar 11 menit tersisa sebelum tip off antara game pertama di babak playoff IBL 2021 ini antara Louvre Dewa United Surabaya melawan KAI Bima Perkasa Yogyakarta. Bung Mario, mungkin kita bisa mengambil waktu sejenak ini. Kita melanjutkan tadi perbincangan dengan Bung Mario tadi mengenai pelaksanaan dari playoff ini ya. Kita mau secara global dulu, namun kita sekarang lebih spesifik lagi ke tim. Satu persatu mungkin kita bisa bahas mengenai KAI Bima Perkasa Jogja, di mana Coach David Singleton tadi seperti yang kita sampaikan baru saja terpilih menjadi Coach of the Year di IBL 2021 ini. Dari kacamata Mario Gerung yang juga mantan pemain dan juga pernah melihat permainan dari Bima Perkasa Jogja ini, apa sih dari coaching style dan juga coaching filosofi dari Coach David Singleton yang sukses ya, secara sukses bisa membina Bima Perkasa menjadi tim yang bisa menembus babak playoff tahun ini? Yang saya lihat yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ya Bung ya. Coach David Singleton ini bisa meramu komposisi antara pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang sudah berpengalaman menjadi satu komposisi yang sangat baik itu di defense maupun offense. Kita lihat ada beberapa pemain yang sangat berpengalaman, kita sebutlah Galang Gunawan, Isman Thoib, dan juga ada Febri Utomo di sana yang kita tahu sudah syarat sekali pengalaman, dan digabungkan dengan pemain-pemain muda yang kita lihat sangat berpotensi, yang jelas sudah menghasilkan Rookie of the Year di tahun ini, Bung. Ya. Seperti itu, Bung. Oke. Dan terbukti sekali dengan gaya pelatihan ini mampu memaksimalkan seorang pemain bernama Samuel Devin. Samuel Devin, betul, Rookie of the Year tahun ini. Pernah menonton Mario Samuel Devin ini. Kalau Bapak dari kacamata dari Mario sendiri, apa sih dari seorang Samuel ini yang istimewa sekali sehingga dia bisa berperforma maksimal di musim ini? Saya melihat dari sisi non teknis, Bung. Saya lebih dari sisi non teknis, saya lihat pemain ini sangat memiliki intelijensi basket yang luar biasa. Di samping itu juga dia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa untuk mendevelop skillnya di lapangan gitu. Mungkin ada beberapa pemain yang memiliki skill yang mumpuni seperti dia, tapi mungkin pada saat di lapangan Samuel Devin bisa mengaplikasikan itu dengan baik, dengan juga didukung dengan sistem-sistem dari Coach David Singleton yang bisa membuat dia lebih improve lagi di lapangan, seperti itu, Bung. Oke, itu tadi kita bahas jenak mengenai KAI Bima Perkasa Jogja, dan ada satu catatan tersendiri dari KAI Bima Perkasa Jogja pada babak playoff ini. Mereka mampu membawa kembali ya Asaren Praditya yang sempat cedera di akhir musim reguler kemarin, dan juga kembalinya seorang Nuke Tri Saputra. Itu menarik, Bung. Ya, bagaimana kalau Mario? Apa signifikannya dari kembalinya seorang Nuke, terutama dan kembalinya Asarian dari cedera bagi kekuatan Bima Perkasa? Seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya, kalau saya perhatikan Bima Perkasa ini memiliki tempo yang sebenarnya nggak begitu cepat, Bung. Ya. Tapi mereka bisa mengatur tempo permainan mereka begitu baik dan sangat efektif untuk melakukan transisi, baik itu dari offense ke defense maupun dari defense ke offense. Kita lihat. Nah, adanya Nuke kita lihat bisa membantu mendongkrak akselerasi dari permainan mereka, dalam artian performa mereka kita bisa cepat, bisa lambat, itu yang bisa diatur oleh Coach David Singleton pada mulai playoff kali ini, saya lihat, Bung. Oke. Dan tapi kembalinya Nuke ini mudah-mudahan ya bagi para fans Bima Perkasa juga bisa menutup hilangnya satu pemain kekuatan terutama di interior defense mereka. Betul. Isman Thoib tidak mampu ya untuk memperkuat Bima Perkasa di babak playoff ini, oleh karena izinnya sebagai PNS telah habis dan harus kembali bekerja ya. Dan kini kekuatan utama dari Bima Perkasa untuk interior defense-nya sangat bergantung terhadap seorang Galang Gunawan. Kalau dari kacamata Bung Mario sendiri, bagaimana sih kekuatan utama dari interior defense dari Bima Perkasa ini? Apakah sepenuhnya hanya bersandar pada Galang Gunawan atau ada pemain lain yang harus bisa step up? Yang menarik ini saya lihat di Bima Perkasa ini juga mereka memiliki tim defense yang sangat baik, Bung. Bukan hanya bergantung pada internal defense.
Tapi memang kita tahu poros di dalamnya ada Galang dan juga Toib. Ya kita tahu sejauh ini mereka adalah dua monster rebound dan dua-duanya pernah memperoleh Defensive Player of the Year sebelumnya gitu. Ya. Tapi kita lihat di sini benar-benar yang harus diperhatikan adalah bagaimana Galang bisa meminimalisir personal foul yang biasanya kita tahu Galang kan suka boros gitu Bung di awal 1-2 quarter. Ya. Karena kita tahu Toib nggak ada gitu. Ya. Jadi saya harap sih Galang bisa memaintain itu sampai dengan quarter terakhir nanti, karena itu sangat penting dan sangat krusial buat menurut saya, Bung. Ya. Ya itu tadi mengenai intro defense dari KAI Bima Perkasa. Masih sekitar 6,5 menit tersisa sebelum tip off. Dan kita mungkin untuk membahas Bima Perkasa yang terakhir sekali, mungkin Bung Mario kita bisa berikan tanggapan sedikit mengenai program ya dari Bima Perkasa, tim Bima Perkasa asal kota Gudeg Yogyakarta ini. Tahun ini Samuel Devin Susanto terpilih menjadi Rookie of the Year. Season lalu jangan lupa juga bahwa ada pemain bernama Tivan Eka Pradita yang mencuri perhatian. Bagaimana permainannya luar biasa sekali, mampu memberikan suntikan tenaga dan juga kontribusi poin yang signifikan bagi Bima Perkasa musim lalu. Ya. Ini tidak terlepas juga ini dari kejelian dari tim manajemen juga pastinya, Bung, Bima Perkasa. Kemudian mereka berhasil membawa coach David Singleton untuk melatih mereka. Dan ada satu lagi hal yang menarik dari KAI Bima Perkasa kalau boleh saya sampaikan adalah hadirnya seorang asisten pelatih bernama Kartika Siti Aminah. Ya. Menurut saya ini juga satu hal yang harus kita diskusikan, karena kehadiran seorang Kartika Siti Aminah ini tidak bisa kita lupakan ya. Sebagai seorang asisten coach, tentunya Bung Mario Gerungan sendiri juga pernah mengalami ya sebagai pelatih, bagaimana kontribusi asisten coach juga menunjang sekali kesuksesan dari program pelatihan dari head coach itu sendiri. Betul Bung.